Jelang tenggat waktu pemberlakuan tarif, pemerintah Amerika Serikat pastikan tak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan. Didorong musim laporan keuangan perusahaan, indeks S&P 500 dan Nasdaq kembali cetak rekor penutupan tertinggi baru. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Bram TS Pakpahan, Head of Research, Fund Manager PT Insight Investments Management. Selamat pagi Ocha. Halo, selamat pagi Wiki, apa kabar? Kabar baik, tentunya luar biasa kalau kita lihat kemudian beberapa isu lah ya, ataupun mungkin sentimen-sentimen yang membuat kita harus optimis terkait dengan pergerakan dari pasar modal di Indonesia. Itu yang kayaknya harus membekali strategi investasi investor di hari ini. Betul, walaupun kemarin IHSG sudah rally panjang sekali begitu, tapi hari-hari ini memang masih rawan koreksi karena memang kita masih menantikan data-data yang juga bisa menopang pergerakan IHSG lanjutan begitu ya. Begitupun juga dengan negosiasi antara Amerika Serikat Indonesia yang masih terus berlangsung. Dan pemirsa, selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalin Cipu, pemirsa, inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz dengan isu viral, pemirsa. Ada SPKLU yang ternyata rusak nih, tapi bukan di Indonesia ya. Ini adanya di Inggris ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar tanpa pengawasan petugas kini menjadi incaran maling. Mereka mengincar tembaga yang memiliki nilai ekonomis tinggi meski ada bahaya besar. Melansir dari Right Apart, Instavolt yang merupakan salah satu jaringan fast charging terbesar di Inggris mengalami masalah tersebut dan lebih dari 700 stasiun pengisian daya mereka dilaporkan rusak karena ulah paling. Ya, sindikat tersebut merusak dan membongkar stasiun pengisian milik Instavolt. Tidak ada komponen canggih yang digasak oleh pelaku, tapi besi tembaga yang hanya bernilai 20 pound sterling atau tak sampai Rp400.000 dicuri. Baik, kita lihat sejumlah komentar yang sudah masuk untuk isu viral berikut ini. Komentar pertama ini datang dari Daniel Hibatullah. Emang nggak dikasih CCTV, kok bisa nyadar sekarang setelah ratusan dicuri? Tempat ganti baterai motor listrik saya aja ada CCTV-nya. Oke, baik. Ini ada satu hal yang mungkin patut kita syukuri tidak terjadi di Indonesia. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Berikutnya, komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDXchannel mengomentari berita yang satu ini, pemirsa. Ada komentar yang disampaikan oleh Michael Ayub. Ternyata di Inggris ada rayap besi juga katanya. Oke, berikutnya dari @MHMD Fajar 48 mengatakan, sudah kuduga. Oke, karena memang kalau ngomongin soal SPKLU semuanya kayaknya memiliki nilai ekonomis begitu ya. Kalaupun tidak diawasi, besar kemungkinan bisa dirusak ataupun mungkin ada aksi-aksi vandalisme seperti ini. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk pengamanan SPKLU di Indonesia. Sebaiknya kemudian diawasi dengan baik begitu ya. Betul, lagi pula terkait dengan bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan EV saat ini sedang mengembangkan layanan fasilitas dan juga masif, tapi juga betul-betul dibutuhkan pemerintah yang betul-betul monitoring setiap ekosistem yang dihadirkan ini dari hulu ke hilir, agar kemudian pengguna EV bukan hanya berpatok pada brand ataupun kualitas dari kendaraannya itu saja ya, begitu benar-benar ekosistemnya memadai, nyaman dan juga membuat masyarakat trustnya bisa dijamin lah ya gitu untuk EV ini. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Apresindo menilai tarif impor sebesar 19% yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia mampu mendongkrak nilai ekspor industri padat karya dalam negeri secara signifikan. Ya, menurut Direktur Eksekutif Apresindo, Yosef Billy Dosiwoda, pengenaan tarif sebesar 19% dari rencana awal ditetapkan sebesar 32% bisa menjadi peluang strategis sekaligus mendorong kemajuan industri padat karya yang berorientasi ekspor. Oke, ini ada berkah yang didapatkan oleh teman-teman di industri persepatuan ya terkait dengan tarif 19% yang dikenakan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia. Baik, kita lihat komentar-komentar yang disampaikan oleh followers Instagram IDXchannel mengomentari berita yang satu ini. Ya, komentar pertama datang dari @bcb_rekom saham gratis. Yuk, bisa yuk manfaatkan peluangnya. Oke, berikutnya komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDXchannel ada Aulia Sky 1993.
ntar tambah 10% karena anggota BRICS karena Indonesia juga tercatat sebagai anggota BRICS ya, artinya ada treatment khusus yang juga diberikan oleh Amerika Serikat kepada anggota-anggota BRICS. Mudah-mudahan enggak. Sejauh ini kan mungkin Amerika melihat konteksnya Indonesia sebagai mitra dagang dari Amerika Serikat tanpa kemudian mempertimbangkan ataupun mungkin mempermasalahkan lah ya keanggotaan Indonesia dengan BRICS begitu. Ya, kemudian ada @priyatna_wina01. Ayo nego terus Pak Presiden biar lebih turun tarifnya. Oke, ini sendiri yang memang diharapkan ya oleh Presiden Prabowo mengenai tarif yang 19% ini. Mudah-mudahan negosiasinya terus kemudian bisa berjalan dan juga dapat menghasilkan angka yang bisa membuat Indonesia ataupun pelaku usaha di Indonesia menjadi lebih happy lagi lah ya. Betul, dan selain daripada itu juga memfokuskan bukan hanya perdagangan dengan Amerika Serikat saja, tapi dengan Uni Eropa kita sudah ada milestone yang cukup signifikan, 0% tarif untuk kita ekspor semua produk ke Uni Eropa begitu ya. Mungkin bisa dimaksimalkan bagaimana diversifikasi dengan negara-negara lainnya. Baik, kita ke isu viral berikutnya, silakan Ocha. Iya, negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia menghasilkan sejumlah kebijakan. Salah satunya tarif impor bagi Indonesia sebesar 19% dan 0% bagi produk-produk Amerika Serikat yang masuk ke tanah air. Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, kondisi ini berpotensi membuka peluang bagi penurunan harga beberapa barang impor tertentu di pasar Indonesia, termasuk gadget dan juga gitar listrik, atau dari gadget hingga gitar listrik secara harga akan turun, katanya gitu ya. Oke. Baik. Kita lihat komentar-komentar yang sudah masuk untuk isu viral berikut ini. Ada @erdina_ari mengatakan ini sih tergantung keikhlasan distributor sama sellernya aja. Modal turun, oke, margin. Oke, ini benar juga sih ya. Kalaupun memang secara tarif dari sana masuk ke sini 0%, ya tergantung distributor yang mau atau tidak mendiskon margin ataupun mendiskon keuntungan yang selama ini mereka dapatkan begitu ya. Baik, kita bacakan komentar berikutnya. Ada Tezar Deva, iPhone harga Infinix, katanya itu yang kita harapkan sama-sama ya. Oke, berikutnya ada @opal_kowa, rakyat gak butuh iPhone murah, gitar listrik murah, Mustang murah, rakyat hanya butuh bahan pangan murah, pajak murah, BBM murah, bahkan kalau bisa 30% dari UMK, bisa hidup layak dan sisanya untuk tabungan dan investasi. Make sense sih sebetulnya ya, ketika kemudian pun memang tadi dikatakan harga barang-barang yang paling diminati di Indonesia, misalnya iPhone gitu ya, atau produk-produk elektronik lainnya, pun ini ada penurunan harga, ya jangan sampai kemudian hanya memicu perilaku konsumtifnya aja dari Indonesia, nilai tambah yang Indonesia peroleh dan juga nilai tambah secara berkelanjutan ini seperti apa. Ya, dan yang penting adalah bagaimana sebetulnya industri dalam negeri, khususnya untuk produk-produk yang memang diproduksi oleh industri dalam negeri tidak kemudian akhirnya kalah saing ya, karena memang produk dari Amerika Serikat sendiri masuk ke pasar Indonesia dengan tarif 0% begitu. Baik, kita tinggalkan isu viral yang sudah kita sampaikan tadi pemirsa, dan kami akan kembali dengan informasi terkait dengan terus mendekati level 7.400. Indeks harga saham gabungan ditutup naik 1,18% pada perdagangan di hari Senin. Iya, dan pemirsa, informasi juga pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Wiki Adrian. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kita akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup penguat signifikan di atas 1%, namun belum mampu ditutup di level 7.400. Dan penguatan IHSG masih ditopang oleh penguatan sektor teknologi di tengah masih bergairahnya saham-saham konglomerasi. Indeks harga saham gabungan melanjutkan rally di hari ke-11 dengan lonjakan signifikan di awal pekan. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI, IHSG melonjak 1,18% atau bertambah 86,27 poin ke level 7.398,19 di penutupan perdagangan Senin. Secara intraday, IHSG sempat kembali tembus level 7.400. Indeks sektoral menguat tertinggi masih datang dari sektor teknologi, melesat 6,75%, sektor infrastruktur menguat 4,60%, sektor barang baku melaju 2,79%, sektor perindustrian terapresiasi 1,66%, sektor properti dan real estate menguat 1,45%, dan transportasi dan logistik naik 1,38%. Hanya sektor keuangan yang memerah turun 0,12%.
Adapun saham-saham konglomerat masih menjadi penggerak utama IHSG saat sejumlah saham blue chip justru menjadi pemberat terutama dari sektor keuangan. Dari sektor teknologi, emiten Toto Sugiri DCII ditutup menguat 17,94% di level Rp288.950 per saham dan berkontribusi paling besar terhadap penguatan IHSG di 47,35 indeks poin. Lalu diikuti dua emiten Prayogo Pangestu, BRPT ditutup menguat 5,75% di level Rp2.390 per saham dan menyumbang 8,07 indeks poin ke IHSG. Saham CDIA ditutup menguat 24,64%, kembali sentuh arah di level Rp1.215 per saham dan berkontribusi 7,3 indeks poin. Saham konglomerat lain yang juga menjadi penggerak IHSG, PANI, ditutup menguat 10,42% di level Rp15.625 per saham dan berkontribusi ke IHSG di 6,12 indeks poin. Selanjutnya saham Tower ditutup menguat 14,78% di level Rp660 per saham dan topang IHSG di 4,51 indeks poin. Market analis Mirae Asset Sekuritas Navan Aji Gusta mengatakan penguatan IHSG saat ini dipengaruhi dinamika IPO dan saham konglomerat Prayogo Pangestu. Hal ini didukung dengan permintaan yang cukup kuat terhadap saham Prayogo Pangestu, khususnya yang belum lama ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA yang catatan ARA sejak IPO dan market cap sudah mencapai Rp152,61 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia ditutup sedikit pelemah pada perdagangan di hari Senin karena sanksi baru Uni Eropa terhadap Rusia diperkirakan tidak akan terlalu berdampak pada pasokan global. Namun penurunan harga tertahan oleh kekhawatiran pasar terkait dengan potensi berkurangnya pasokan solar. Harga minyak Brent turun 0,1% ke level $69,21 per barrel, sedangkan minyak WTI melemah 0,2% ke level $67,2 per barrel. Adapun paket sanksi ke-18 Uni Eropa terhadap Rusia yang disahkan pada Jumat lalu mencakup larangan impor produk olahan dari minyak Rusia yang diproses di negara ketiga, serta menargetkan perusahaan India Nayara Energy, namun pasar tampaknya tidak terlalu khawatir. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebutkan sebelumnya bahwa Rusia telah memiliki imunitas tertentu terhadap sanksi Barat. Di saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara pembeli ekspor Rusia jika tidak tercapai kesepakatan damai dalam 50 hari ke depan. Menjelang batas waktu pemberlakuan tarif pada 1 Agustus, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan pemerintahan Trump tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan tarif. Kesepakatan yang dimaksud termasuk salah satunya dengan China, di mana Scott Bessent mengungkapkan masih akan ada perundingan yang digelar dalam waktu dekat dengan pihak Beijing. Menjelang batas waktu pemberlakuan tarif Amerika Serikat pada 1 Agustus, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan pemerintahan Trump lebih mementingkan kualitas perjanjian dagang daripada waktu, alias tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan. Ketika ditanya apakah batas waktu dapat diperpanjang bagi negara-negara yang terlibat dalam perundingan produktif dengan Washington, Bessent mengatakan Presiden Donald Trump yang akan memutuskan. Adapun mengenai negosiasi dengan China, Bessent mengatakan akan ada perundingan dalam waktu dekat. Sebelumnya, para pejabat Amerika Serikat telah lama mengeluhkan kelebihan kapasitas China di berbagai sektor manufaktur termasuk baja. Sebagai catatan, Trump telah menjungkir balikan ekonomi global dengan perang dagang yang menargetkan sebagian besar mitra dagang Amerika, tetapi pemerintahnya masih jauh dari rencana untuk mencapai kesepakatan dengan puluhan negara. Negosiasi dengan India, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara lainnya terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan pemerintahan Trump tetap terlibat dengan negara-negara di seluruh dunia dan dapat mengumumkan lebih banyak kesepakatan perdagangan atau mengirimkan lebih banyak surat yang memberitahu negara-negara tentang tingkat tarif yang mereka hadapi sebelum 1 Agustus. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya di pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir
variatif pada hari Senin dengan S&P 500 dan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi didorong oleh Alphabet dan emiten mega cap lainnya menjelang laporan keuangan pekan ini. Di saat yang sama, investor berspekulasi pada potensi kesepakatan perdagangan untuk mengurangi dampak ekonomi dan tarif global pemerintahan Trump. Kita lihat data selengkapnya pemirsa. Pada perdagangan di hari Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,14% menjadi 6.305. Indeks Nasdaq Composite menguat 0,38% ke posisi 20.974 dan indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,04% ke level 44.323. Dari bursa Eropa, pemirsa, yang mengakhiri sesi yang bergejolak pada hari Senin karena investor menimbang beragam laporan keuangan perusahaan dan menantikan hasil negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup melemah 0,08% ke level 546,58. Indeks DAX Jerman menguat tipis 0,08% ke level 24.307 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,23% di posisi 9.012. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Bram T.S. Pakpahan, Head of Research, Fund Manager PT Insight Investments Management. Selamat pagi Pak Bram. Halo Pak Bram. Nampaknya masih di mute Pak Bram, mohon maaf. Oh iya. Baik, oke. Pagi, Pak. Sudah terdengar? Akses audionya sudah terbuka. Terima kasih, saya sudah bisa mendengar suara Pak Bram dengan baik. Kabar baik ya Pak Bram ya? Kabar baik, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung Pak Bram. Bicara mengenai kesepakatan tarif antara Amerika Serikat dan juga Indonesia, ada beberapa sektor yang mendapatkan berkah kurang lebih seperti itu Pak Bram. Di antaranya adalah ada sektor kesehatan, kemudian juga pangan, dan lain sebagainya lah. Kesehatan juga diuntungkan begitu. Nah, bagaimana kemudian analisis Anda terkait dengan sektor-sektor ini dan rekomendasinya seperti apa Pak Bram? Iya, jadi memang terkait dari sisi kesepakatan tarif antara Indonesia dengan Amerika, kita melihat ada beberapa sektor. Yang pertama tadi disebutkan adalah sektor unggas ataupun poultry memang mendapatkan benefit dari sisi kesepakatan ini, karena memang untuk dari sisi raw material sendiri untuk sektor unggas ataupun poultry ini adalah corn maupun wheat yang memang nanti bisa mendapatkan harga yang lumayan turun ya kalau kita bisa mendapatkan kesepakatan tarif dari Amerika Serikat. Nah, kedepannya memang kalau kita lihat dari sektor poultry atau unggas ini ditambah dengan dari sisi kebijakan pemerintah, stimulus fiskal kedepannya yang nanti akan terus untuk meningkatkan demand dari sisi unggas dan poultry, ini bisa menjadi upside yang positif untuk sektor poultry tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga dari sisi sektor kesehatan, ini bisa menjadi benefit yang positif juga terkait memang dari sisi impor untuk advanced medical equipment untuk di Amerika sendiri itu kalau misalnya dapat kesepakatan antara Amerika dan Indonesia itu akan menurunkan biaya dari sisi perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia. Jadi memang ini bisa menurunkan cost untuk perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan dan yang nantinya akan bisa meningkatkan margin untuk perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat juga ada sektor logam ya ataupun metal mining, ini bisa mendapatkan manfaat juga karena memang dari sisi demand dari Amerika tersebut, kalau kita lihat sangat untuk material-material logam ini bisa menambah dari sisi ekspektasi earnings untuk perusahaan-perusahaan di sektor logam yang ada di Indonesia, terutama memang kalau kita lihat dari sisi pemerintah juga cukup menggalakkan ya investasi downstreaming terutama di nikel yang memang ditargetkan bisa terus tumbuh terutama di tahun 2025 ini. Baik, Inco dan juga Antam di perdagangan kemarin cukup mengalami pergerakan yang sangat menarik. Nanti kita bahas secara detail begitu ya. Lalu rekomendasi Anda terhadap sektor-sektor ini seperti apa Pak Bram? Apakah memang ini kemudian menjadi sebuah momen yang bisa langsung masuk saja atau selektif buy saja untuk beberapa sektor-sektor tertentu? Untuk sektor ini kalau saya prinsipnya itu kita mungkin bisa beli secara bertahap dulu Pak. Jadi memang kita lihat momentum sekarang karena udah ada katalisis yang positif kita bisa masuk, cuman memang tidak seluruh dari portfolio ya. Jadi kita bisa masuk secara bertahap mungkin sekitar 20-30% dan nanti kita akan lihat lagi apakah memang dari sisi kebijakan nantinya yang nanti akan diimplementasikan terkait
kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia ini bisa berhasil dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Nah, kalau misalnya nanti sejalan, pasti kan nanti akan menjadi tambahan katalis lagi untuk Indonesia, jadinya kita bisa menambah posisi lagi, Pak, kurang lebih seperti itu. Baik, secara spesifik begitu saham-saham yang terdapat di sektor-sektor yang tadi kita sudah bahas, mana saja yang menarik perhatian Anda, Pak Bram? Saham-sahamnya ada 4 saham ya. Jadi yang pertama untuk sektor poultry itu saya tertarik dengan Cepin dan juga Java yang memang kalau kita lihat dari sisi harga Livebird sendiri itu sudah stabil ya di atas 18.000. Jadi memang dari sisi Cepin dan Java ini dengan valuasi yang di awal tahun itu sudah sangat murah dan kedepannya dengan ada ekspektasi katalis ini bisa mendapatkan upside yang lumayan signifikan ya, mungkin kurang lebih sekitar 15-20% dari harga sekarang. Nah, yang kedua untuk dari sisi logam ada Antam dan juga Inco yang memang kemarin sudah naik duluan, tapi mungkin saya melihatnya masih ada potensi upside sampai akhir tahun untuk kedua saham tersebut karena memang tadi katalis dari kesepakatan dagang RI dan Amerika Serikat. Nah, yang ketiga dari sisi sektor kesehatan ada Kalbe ya, yang memang kalau kita lihat dari sisi perusahaan farmasi Kalbe ini memang perusahaan yang cenderung defensif ya terkait ketegangan geopolitik. Jadi memang dari sisi demand cukup stabil dan diharapkan nanti ketika raw material dari Amerika itu bisa turun, itu bisa meningkatkan margin dari perusahaan Kalbe Farma, Pak, atau Kalbe. Baik, bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang kemarin melanjutkan rally 11 harinya, berhasil menguat 1,18%, walaupun memang gagal menembus level 7.400, dan kemarin berakhir di 7.398,19. Sebetulnya kalau dilihat dari point of view investor, apa sih sebetulnya yang membuat pasar saham di Indonesia ataupun IHSG sangat menarik begitu ya? Kita akan bahas dan nanti juga kita akan bahas terkait dengan saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini, Pak Bram. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Bram T.S. Pakpahan, Head of Research and Fund Manager PT Insight Investment Management. Kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,21% di level 39.904. SCI Singapura dibuka melemah 0,07% di level 4.203. Kospi Korea dibuka melemah 0,41% di level 3.197 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,19% di level 25.042. Dan berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Bram, diantaranya adalah ada Indosat dengan support di 2370, resistance di 2490, rekomendasi buy. Kemudian juga Tower, support di 630, resistance 730. Cepin tadi sudah disebutkan, Cepin dan juga Java ya. Dengan level support di 4.200 dan juga resistance di 5.300, dan Java dengan support di 1.700 dan resistance di 1.850. Seluruh saham yang direkomendasikan pagi hari ini direkomendasikan buy oleh Pak Bram, dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari IHSG di pagi hari ini yang sejauh ini sudah berhasil tembus level 7.400, tepatnya di level 7.441,491, menguat 0,59%, dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Antam, Wi-Fi, Brand, BRPT, dan BWPT. Kemudian 5 top losers ada SSIA, Tower, BLOG, kemudian juga AMRT dan juga Energi. Dan kalau kita lihat pergerakan sektoral, pemirsa, infrastruktur masih memimpin penguatan dengan penguatan 3,4%, dan sektor yang memimpin pelemahan yaitulah non-cyclical dengan pelemahan 0,31%. Kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Bram. Pak Bram, sebelum kita bahas saham-saham pilihan dari Anda, terkait dengan excitement dari investor sendiri untuk bisa masuk ke pasar domestik, apa sebetulnya yang mereka kemudian sedang perhatikan, sehingga kemudian kalau kita lihat pergerakannya sejauh ini masih melanjutkan rally, Pak Bram? Iya, jadi mungkin kilas balik sedikit, Pak. Kalau kita lihat kan memang dari sisi foreign kan sejak awal tahun itu sudah outflow cukup signifikan, memang hampir mencapai kurang lebih di atas 50 triliun, dan beberapa sentimen negatif di IHSG seperti kemarin di first Q kita tahu dari sisi earnings itu mengalami kontraksi. Nah, semua itu sudah
price in terhadap IHSG, makanya kemarin IHSG sempat turun di bawah 7.000. Nah, selanjutnya kita melihat ada sentimen positif yang berada di market di beberapa waktu terakhir, seperti yang pertama dari sisi rupiah kita sudah mengalami penguatan stabil di kurang lebih di sekitar 16.200 sampai 16.300 dengan inflasi yang stabil di 1,87% di posisi Juni kemarin, dan hal ini membuat dari sisi BI juga kemarin akhirnya menurunkan suku bunga 25 basis poin ke 5,25% untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, hal ini memang dilihat dari sisi investor, foreign maupun domestik, yang melihat bahwa kedepannya dari sisi pasar saham Indonesia ini sudah reversal dari yang sentimen negatif ke arah sentimen yang lebih positif didukung oleh data-data ekonomi tersebut. Dan kalau kita lihat juga dari sisi kesepakatan dagang itu menambah sentimen positif yang memang diharapkan bisa menambah ekonomi Indonesia, terutama investasi yang berasal dari negara-negara Amerika dan juga negara-negara lainnya. Dan kalau kita lihat memang kedepannya dari sisi IHSG ini kalau bisa mempertahankan momentum, kita melihat dari sisi arus dana asing tersebut yang kemarin sudah keluar bisa masuk lagi, dan mungkin bisa melanjutkan rally IHSG sampai dengan akhir tahun di 2025. Yang menarik Pak Bram adalah sektor infrastruktur beberapa hari ini selalu memimpin penguatan. Apa yang membuat sektor ini lebih favorable dibandingkan dengan yang lain sehingga penguatannya paling signifikan sejauh ini Pak Bram? Ya, kalau kita lihat kan memang kalau kita bedah dari sisi sektor infrastruktur sendiri, memang kemarin itu sudah mengalami price in dari sisi harganya sudah turun, dan kalau kita lihat ini memang dari sisi sektor ini sudah mengalami rebound dari sisi harga. Dan kalau kita lihat sentimen kedua yang menambah katalis positif untuk infrastruktur ini, kita lihat dari sisi BI yang kemarin sudah menurunkan suku bunga, sehingga itu membuat dari sisi ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga ekspektasi dari sisi cost of fund untuk perusahaan-perusahaan infrastruktur itu mengalami penurunan, yang sehingga kalau kita lihat akan menambah margin dari perusahaan itu ke depannya. Jadi kalau kita lihat memang dua hal tersebut yang menjadi katalis positif sektor infrastruktur yang bisa rally di beberapa waktu terakhir. Baik, kita ke saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Ada Indosat terlebih dahulu, analisis selengkapnya seperti apa? Mengapa ISAT menarik Pak Abram? Ya, kalau kita lihat ISAT ini memang dari sisi pergerakan harga ini sudah sangat bullish ya. Jadi 3 hari terakhir itu candle-nya di time frame daily itu sudah green candle, dan kalau kita lihat dia sudah berhasil menembus support di 2.380, dan ini kalau kita lihat akan mencoba untuk menembus support berikutnya di sekitar 2.490, dan kalau misalnya ini bisa ditembus, ini dia akan bisa ke arah di 2.600 maupun mungkin di bullishnya di 2.800. Jadi kalau kita lihat memang kenapa selain dari teknikal, kenapa ISAT ini cukup menarik, karena memang dari sisi BI rate itu kemarin sudah turun, itu sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perusahaan-perusahaan telco, khususnya ISAT yang memang kalau kita lihat dari sisi target-target ekspansinya itu cukup signifikan di tahun 2025 ini. Baik, secara valuasi dibandingkan dengan peer-nya paling murah atau seperti apa? Atau Anda kemudian melihat potensial upside dari ISAT sendiri akan menarik nanti? Kalau dilihat dari sisi valuasi ini dibandingkan peers-nya, kalau saya lihat masih lumayan menarik Pak ya. Jadi kalau kita lihat dibanding peers-nya misalnya Excel ataupun Tower dengan ekspektasi revenue yang cukup signifikan, ini masih bisa memberikan upside yang lebih besar dibandingkan peers-nya. Baik, dari Indosat kita ke Tower, seperti apa Pak? Nah, kalau Tower ini memang kalau kita lihat dari sisi teknikalnya ini sudah menembus tadi ya support di kurang lebih di 600-an. Ini memang kita lihat kemarin ada right issue yang dari corporate action yang dilakukan Tower ini bisa memperkuat dari sisi financingnya, dan kita harapkan memang kedepannya dari sisi Tower ini bisa mengenerate cash flow dari sisi akuisisi yang
lebih baik, terutama ditambah dengan sentimen penurunan suku bunga dari BI Rate yang sama seperti ISAT yang bisa menurunkan cost of fund mereka sehingga ke depannya bisa memberikan margin yang lebih baik. Baik, dari tower kita bergeser ke Cepin. Tadi kita sudah bahas sedikit, tapi kemudian secara spesifik harga dan juga target price untuk Cepin belum sempat begitu ya. Silakan disampaikan Pak Bram. Ya, jadi kalau kita lihat memang Cepin ini kita proyeksikan dari sisi earnings-nya, revenue-nya itu bisa tumbuh Pak di 10% di 2025 ini yang didukung memang dari sisi tadi harga levered yang stabil di atas 18.000 dan target pemerintah juga masih akan ada culling untuk levered-nya dan ada demand dari makan siang gizi gratis. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi PE saat ini itu masih sangat murah ya di sekitar 24 kali itu di bawah standar -1 standar deviasi dari PE itu PE dari Cepin. Nah, kalau kita lihat juga secara price action di harga secara teknikalnya itu juga sudah berbalik dari yang memang kalau kita lihat mungkin beberapa waktu terakhir seperti setahun terakhir itu cenderung turun, tapi kita lihat sudah mengalami rebound ya dari sisi bearish trennya yang memang ada sejak tahun 2024. Nah, kalau kita lihat ini bisa menarik, bisa melanjutkan reversal ke bullish yang dengan kalau kita lihat dari sisi target price-nya itu mungkin bisa ke di atas 6.000 untuk sampai dengan akhir tahun 2025 untuk Cepin. Baik, dari Cepin kita ke Java, Pak Bram. Untuk Java memang sama seperti Cepin, sektor poultry ini yang memang menjadi sektor yang akan mendapatkan kalis positif tadi di second half 2025 dan kalau kita lihat ini dari sisi Java memang tidak terlalu mungkin masih tidak semurah Cepin kalau kita lihat dari sisi valuasi PI-nya, tapi memang kalau kita lihat dari sisi ekspektasi growth-nya itu tetap bisa mendapatkan growth yang cukup signifikan dari sisi earnings-nya dan juga margin-nya dan kita harapkan mungkin sampai ke akhir tahun bisa berada di harga 2.000 untuk Cepin itu sendiri. Baik, ini tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Bram, di antaranya adalah ada ISA, Tower, Cepin, dan juga Java. Baik, tadi kita lihat di data pembukaan IHSG di pagi hari ini masih melanjutkan penguatannya Pak Bram. Support dan juga resistance IHSG di perdagangan hari ini sampai dengan penutupan perdagangan nanti sore seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi IHSG ini sudah menembus di 7.400 ya, yang memang resisten yang cukup kuatnya di beberapa waktu terakhir dan ini saya lihat mungkin kalau bisa melanjutkan tren momentum mungkin bisa mempertahankan tetap di harga 7.400 ke mungkin sekitar 7.490 kurang lebih untuk IHSG jika memang momentum yang ada sekarang itu tetap bisa dipertahankan tanpa ada nanti misalnya news negatif di di sesi yang kedua di hari ini. Baik Pak Bram, terima kasih atas informasi dan juga berbagai analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi bagi pelaku pasar saat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Bram, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, Bapak Bram TS Pakpahan, Head of Research Fund Manager PT Insight Investment Manager. Sampai ketemu Pak Bram, sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, dan pemirsa saat lagi kami akan menghadirkan update informasi diantaranya adalah borong saham brand Prayogo Pangestu rogoh kocek hingga 23 miliar rupiah dan informasinya tentu saja nanti akan disampaikan oleh kami, oleh saya dan juga rekan Rosalinciu. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Market Plus. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, konglomerat Prajogo Pangestu memborong saham emiten energi terbarukan miliknya yakni PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN
dengan nilai transaksi mencapai 23,83 miliar rupiah. Prayogo memborong 3 juta unit saham Brand pada 21 Juli 2025 yang dijalankan di harga Rp7.944 per saham. Corporate Secretary Barito Renewables Energy Agus Sandi Widianto mengungkapkan bahwa tujuan transaksi adalah untuk investasi pribadi. Seiring dengan pembelian saham tersebut, kepemilikan Prayogo di saham Brand secara pribadi kian tebal menjadi 138,45 juta unit saham atau setara dengan 0,1%. Sebagai catatan, selain melalui kepemilikan pribadi, Prayogo juga menggenggam saham Brand melalui Green Era Energy PTE dan PT Barito Pacific Tbk, di mana Green Era tercatat menggenggam 31,57 miliar unit atau 23,6%, sedangkan Barito Pacific menggenggam kepemilikan 86,51 miliar unit atau setara dengan 64,66%. Sementara itu pergerakan saham milik Taipan Prayogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA kembali menyentuh level auto reject atas atau ARA pada perdagangan di hari Senin kemarin. Ya, harga saham CDIA di Senin diperdagangkan di level 1.215 per saham atau melonjak 24,62% dari perdagangan sebelumnya. Ini artinya sejak melantai di bursa melalui initial public offering, saham ini telah melonjak 374,61%. Pergerakan saham milik Taipan Prayogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA kembali menyentuh level auto reject atas atau ARA pada perdagangan Senin kemarin. Harga saham CDIA di Senin diperdagangkan di level 1.215 per saham atau melonjak 24,62% dari perdagangan sebelumnya. Ini artinya sejak melantai di bursa melalui initial public offering, saham ini telah melonjak 374,61%. Bursa Efek Indonesia sebelumnya telah membuka suspensi saham CDIA pada perdagangan Jumat pekan lalu. Sehari sebelumnya pada hari Kamis pekan lalu, Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan sementara perdagangan saham tersebut. Secara aksi korporasi, CDIA memperkuat kapabilitas bisnis logistiknya melalui penambahan 2 kapal chemical vessel berkapasitas 9.000 deadweight tonnage atau DWT. Kapal yang saat ini sedang dalam tahap pembuatan di Jepang dirancang khusus mendukung pengangkutan bahan kimia di jalur pelayaran domestik dan internasional. 2 kapal baru CDIA akan berbendera Indonesia untuk mendukung jalur distribusi dalam negeri dan juga berbendera internasional guna melayani rute lintas negara. Strategi pengoperasian ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi operasional sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim yang berlaku, baik di perairan domestik maupun internasional. Kepemilikan 2 kapal baru ini akan meningkatkan fleksibilitas dan kapasitas layanan logistik CDIA, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Penambahan 2 kapal chemical vessel ini tentu dapat memperkuat CDIA dalam membangun rantai pasok bahan kimia yang andal dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Garuda Indonesia Tbk atau GIA memperoleh peringkat kredit ID BBB dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Ya, peringkat ini mencerminkan peran strategis Garuda Indonesia bagi pemerintah Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA memperoleh peringkat kredit ID BBB dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Peringkat ini mencerminkan peran strategis Garuda Indonesia bagi pemerintah Indonesia. Pevindo menyebut Garuda Indonesia memiliki kekuatan posisi bisnis serta jaringan rute penerbangan yang luas. Namun demikian, Pevindo menyoroti peringkat Garuda Indonesia masih dibatasi sejumlah faktor, termasuk profil keuangan yang lemah, ketatnya persaingan industri, serta sifat industri penerbangan yang sangat siklikal. Menurut Pevindo, peringkat GIAA dapat ditingkatkan apabila perusahaan mampu memperkuat kinerja keuangan seperti meningkatkan yield secara berkelanjutan, menurunkan rasio utang, serta memperkuat cakupan arus kas. Selain itu, pelaksanaan strategi pengurangan utang dan peningkatan metrik kredit juga akan menjadi faktor pendukung kenaikan peringkat. Sebaliknya, peringkat bisa diturunkan jika terjadi penurunan kinerja operasional yang signifikan, seperti merosotnya jumlah penumpang, tekanan pada tarif penerbangan, atau meningkatnya biaya operasional yang berdampak pada profitabilitas dan arus kas. Penurunan juga dapat dipicu jika dukungan pemerintah melemah, mengingat peran strategis pemerintah dalam struktur pemegang saham dan operasi Garuda Indonesia.
Peringkat kredit ini menurut Pevindo akan berlaku pada 27 Mei 2025 hingga 1 Mei 2026. Adapun rating ID BBB Garuda Indonesia tidak berubah dari sejak Juli 2024. Namun rating ini menurun dari Februari 2018 berada di ID BBB+ dengan outlook stable. Garuda Indonesia masih mencatatkan rugi bersih sebesar 76,5 miliar rupiah dengan pendapatan sebesar 723,6 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebanyak 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak. Ya, targetnya Kopdes diharapkan mampu dan cepat menggerakkan perekonomian desa secara merata dan adil. Pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih bisa menghadirkan pilar-pilar kemandirian ekonomi desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk menghadirkan pergerakan ekonomi secara gotong royong, kekeluargaan, dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih harus memberdayakan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa. Sejak Senin 21 Juli 2025 ini, sebanyak 81.140 unit Kopdes dan Kopkal seluruh Indonesia sudah terbentuk dan mulai beroperasi. Dengan beroperasinya seluruh koperasi desa dan kelurahan tersebut, Presiden optimis akan tumbuh sentra-sentra sentra-sentra ekonomi dan usaha baru di masing-masing desa dan kelurahan. Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa jadi bisa. 80.000. Ini memang baru kelembagaan. Sebetulnya saya tidak mau acara besar-besaran hanya kelembagaan. Tetapi saya diyakinkan, Pak, sudah ada 108 model yang sudah berdiri. Karena bupati-bupati antusias, wali kota antusias, semua mendukung. Ada aset-aset yang tidak dipakai Pemirsa, Ketua Satgas Koperasi Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan 80.081 koperasi desa secara hukum resmi terbentuk dan siap untuk mencegah maraknya praktik tengkulak dan rentenir yang banyak merugikan masyarakat desa. Keberadaan koperasi desa ini bisa menjadi pergerak ataupun penggerak ekonomi pedesaan. Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meyakini Kopdes akan memberdayakan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa, di mana koperasi desa akan berjalan dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, serta menggunakan ekonomi kerakyatan. Untuk itu secara tegas pemerintah menegaskan sebanyak 80.081 koperasi merah putih yang tersebar di seluruh Indonesia siap dan akan memberantas tengkulak hingga rentenir dalam rantai pasok. Saya dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, bersama program unggulan Bapak Presiden lainnya, akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di desa. Akan muncul unit-unit usaha produktif rakyat, sehingga kualitas hidup potensi warga desa akan berkembang jauh lebih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada semester 1 tahun ini mencapai 132 triliun rupiah. Iya, angka ini terdiri dari KUR produksi yang meningkat 60% menjadi 79,6 triliun rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa dari sisi pembiayaan secara kuantitas realisasi penyaluran KUR nasional hingga 2 Juli 2025 mencapai 132,7 triliun rupiah. Dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang. Sedangkan secara kualitas penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi mencapai 59,9% atau sebesar 79,6 triliun rupiah. Dengan capaian ini, pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian lembaga untuk mendongkrak kinerja UMKM
melalui perluasan fasilitas, kemudahan perizinan, sertifikasi dan pembiayaan usaha bagi UMKM agar semakin berdaya saing, produktif dan mampu membuka lapangan kerja berkualitas. Hari ini, kue produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan persentase 59,97%. Artinya kurang 0,003 lagi secara persentase, dan ini bagi kami yang selama ini di angka 56-57% dan kita sudah mengarah ke sana. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG sejauh ini. Jadi per pagi hari ini pemirsa, IHSG tampaknya masih menguat 0,55% ke 7.439,2. Kemudian kita lihat di sini ada top gainers datang dari WIFI, Inet, Brand, ADRO, Dewa, BRPT, dan top losers datang dari SSIA, TUWR, Bilog, TCPI, dan juga Mina. Oke, pergerakan sektoral dipimpin oleh 3 sektor, setidaknya ada infrastruktur yang memimpin penguatan dengan penguatan 3,59%, kemudian juga ada sektor teknologi 1,35% dan basic industry 1,02%. Sementara saham-saham ataupun sektor-sektor yang mengalami pelemahan signifikan di antaranya adalah cyclical yang melemah 0,17%, kemudian sektor kesehatan melemah 0,14%. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Plus. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.